Nana Miss R, Namo Buddhaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, berjumpa kembali, kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Untuk kali ini kita akan belajar tentang memahami kehidupan, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan serius dan giat agar menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak Miss, marilah kita lanjutkan pembelajaran pagi hari ini, yaitu pembelajaran ke-9 dengan tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat meyakini hukum 4 kebenaran. Yang kedua, menjelaskan 4 kebenaran mulia. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tentang duka. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita belajar tentang hukum tertib kosmis. Nah, apa saja kemarin? Kemarin dapat menjelaskan hukum tertib kosmis ya, bahwa hukum tertib kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta. Kemudian menjelaskan 5 hukum tertib kosmis apa saja? Hukum tertib kosmis terdiri dari 5 yang disebut dengan panca niyama. Nah, apa saja dari panca niyama? Yang pertama adalah utu niyama, kemudian bija niyama, karma niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Nah, itu adalah bagian-bagian atau isi dari panca niyama. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang 4 kebenaran. Nah, 4 kebenaran mulia adalah ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan oleh Buddha kepada 5 orang pertapa. Nah, ajaran ini disampaikan dalam khotbahnya yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, pada saat itu Sang Buddha mengajarkan Dhamma yang pertama ini di Taman Rusa Isipatana di kota Benaris kepada 5 orang pertapa, yaitu di bulan Asada. 4 kebenaran ini merupakan ajaran pokok Buddha. Nah, kebenaran-kebenaran ini dijelaskan Buddha dalam 4 kebenaran mulia. Nah, ini adalah kebenaran yang terjadi dan dialami oleh setiap orang, bahkan setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, dengan memahami 4 kebenaran ini, maka diharapkan agar kita dapat memahami dan menjalani hidup dengan baik. Artinya, tidak berperilaku buruk dan atau yang bertentangan dengan ajaran Buddha atau Dhamma. Nah, apa saja kebenaran mulia itu? Marilah kita bersama-sama membahasnya satu per satu. Nah, 4 kesunyataan atau 4 kebenaran mulia tersebut terdiri dari duka. Yang pertama adalah duka.
Apa sih itu duka? Nah, kebenaran yang pertama dalam kehidupan ini adalah semua makhluk termasuk manusia pasti mengalami duka. Duka artinya ketidakpuasan atau juga sering disebut dengan penderitaan. Setiap orang tidak akan bisa lepas dari sakit, sedih, kecewa, kemudian mengalami tua, mati. Nah, itu yang disebut dengan duka. Sakit, sedih, dan kecewa umumnya disebut dengan penderitaan. Nah, semua itu membuat orang tidak senang dan tidak puas, alias menderita. Apa yang ada? Apakah di antara kita yang tidak pernah sedih? Tentunya semua orang atau kita semuanya akan mengalami kesedihan. Nah, itu menandakan bahwa duka adalah nyata dan dialami oleh kita semua. Oleh karena itu, ketika sedang sakit datang, kita harus belajar menerima dan tidak boleh bersedih yang berlebihan. Nah, terdapat banyak jenis duka yang dialami manusia, namun secara umum duka dikelompokkan menjadi dua, yaitu duka fisik dan duka batin. Nah, duka fisik misalnya seperti sakit gigi, sakit kulit, kesleo, kemudian luka, sakit perut karena lapar, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan duka batin misalnya kecewa, merasa kesal, merasa kesepian, minder, tidak percaya diri, sedih, dan masih banyak lainnya. Nah, hal itu semua orang pernah mengalaminya. Apakah di antara kalian ada yang pernah terhindar dari sakit? Tentu kalian pernah mengalami rasa sakit. Contohnya kayak tadi, sakit fisik. Kalian mungkin pernah mengalami sakit fisik. Yang sakit gigi lah, atau misalnya terjatuh lah. Nah, itu berarti duka fisik. Kalau duka batin, misalnya kalian diejek sehingga menjadi kesal. Kemudian kalian minta sesuatu kepada mama, papa, nggak dibelikan, kecewa. Nah, itu yang disebut dengan duka batin. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sebab duka. Kebenaran kedua dalam hidup adalah penyebab duka. Nah, tidak ada satupun sesuatu yang terjadi tanpa adanya sebab. Demikian juga penderitaan. Nah, contoh-contoh penderitaan yang dijelaskan pada kebenaran yang pertama, semuanya pasti ada sebabnya. Nah, apakah kalian bisa menemukan penyebabnya? Misalnya sakit gigi. Apa penyebabnya dari sakit gigi? Karena berlubang. Kenapa giginya berlubang? Karena kalian malas menggosok gigi sehingga giginya ada kuman yang masuk atau bakteri yang menempel sehingga kuman-kuman tersebut melubangi gigi dan akhirnya kalian mengalami sakit gigi. Nah, kemudian lagi, bagaimana dengan halnya duka batin? Apakah dapat ditemukan penyebabnya? Tentu bisa. Nah, apa contohnya? Misalnya kita lihat cerita di bawah ini. Apa ceritanya? Yaitu misalnya Adi biasanya mendapat angpau atau hadiah uang dari kedua orang tuanya ketika tahun baru. Nah, dia jadi berharap di tahun ini akan mendapatkan uang yang banyak ketika tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian tahun baru itu pun datang. Tapi
nih, pada tahun ini keadaan orang tuanya berbeda dengan keadaan tahun yang lalu. Ternyata usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Nah, sehingga orang tuanya memberi Adi uang angponya yang kecil atau sedikit, atau hadiahnya yang sedikit, tidak seperti tahun yang lalu. Nah, hal ini ternyata tidak diketahui, atau Adi tidak tahu bahwa usaha orang tuanya mengalami bangkrut, sehingga Adi tidak tahu, bahkan Adi masih tetap berharap mendapatkan uang angpau yang banyak. Tapi ternyata dia mendapatkan yang sedikit. Ketika Adi buka angpaunya dan mendapatkan hadiah yang kecil, bagaimana hati Adi? Hatinya menjadi sedih, menjadi kecewa. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena tadi Adi memiliki keinginan dan keinginannya tidak tercapai. Kemudian nanti ada cerita lagi yang kedua. Nah, ini cerita yang kedua. Si Rudi. Nah, Rudi tidak pernah berharap mendapatkan hadiah dari orang tuanya, karena Rudi tahu keadaan orang tuanya seperti apa. Beda dengan si Adi. Rudi dari keluarga yang tidak mampu, jadi dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan hadiah yang besar. Nah, ketika terjadi pada Rudi maksudnya dia tidak mendapatkan hadiah yang besar, apakah Rudi akan mengalami kecewa, mengalami sedih? Tidak, karena tadi Rudi tidak mempunyai keinginan seperti Adi mengharapkan dapat hadiah yang besar. Rudi jadi merasa biasa saja, dia tidak bersedih. Nah, itu yang membedakan. Apa yang membedakan antara Rudi dengan Adi? Yang Adi, dia mengalami sedih dan kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Dia ingin mendapatkan hadiah yang besar, namun dia tidak mendapatkan hadiah yang besar, makanya dia sedih dan kecewa. Sedangkan Rudi, karena dia sudah terbiasa dan tidak mengharapkan hadiah yang besar, sehingga dia tidak mengalami kekecewaan. Artinya apa? Artinya sebab dari duka adalah keinginan. Keinginan atau nafsu indria. Nah, keinginan dalam agama Buddha atau sebab duka ini disebut dengan tanha. Disebut dengan apa? Tanha, yaitu nafsu keinginan. Nah, selama kita masih mempunyai tanha, maka kita masih menderita, karena sebab dari penderitaan adalah keinginan atau tanha. Nah, tanha dalam agama Buddha dibagi menjadi 3, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha adalah keinginan untuk memuaskan nafsu indria. Apa contohnya? Makan yang enak, lidah. Kemudian mata untuk memandang yang indah, telinga untuk mendengarkan suara-suara merdu. Nah, inilah sebab dari penderitaan, karena adanya keinginan untuk memuaskan indria atau kama tanha. Sedangkan yang kedua adalah bawa tanha, yaitu keinginan untuk dilahirkan. Nah, jika kita masih mempunyai keinginan untuk dilahirkan, berarti kita masih mempunyai kama tanha. Sehingga selama kita mempunyai kama tanha, bawa tanha, maka kita akan mengalami penderitaan karena masih mempunyai keinginan. Sedangkan yang ketiga adalah wibawa tanha, yaitu keinginan untuk
memusnahkan diri atau bunuh diri. Nah, hal ini tidak dibenarkan dalam agama Buddha. Nah, begitu juga selama kita memiliki keinginan untuk memusnahkan diri, berarti apa? Kita masih akan mengalami penderitaan. Oke. Jadi, sebab duka adalah karena ada keinginan atau tanha dan awija atau apa? Tidak mempunyai pengetahuan. Kemudian kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang ketiga dalam kehidupan ini adalah adanya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan terjadi ketika duka berakhir. Nah, berakhirnya duka terjadi ketika munculnya kebahagiaan. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang bisa bahagia. Apakah kamu juga ingin hidup bahagia? Iya, tentu kita semua menginginkan hidup bahagia. Akan tetapi, apakah bahagia itu? Nah, secara umum orang merasa bahwa bahagia ketika keinginannya terpenuhi. Terpenuhinya keinginan memang menyenangkan. Misalnya merayakan ulang tahun bersama orang yang dicintai. Tetapi hati-hati, karena jika keinginannya berlebihan akan menyebabkan penderitaan. Berakhirnya duka apabila tercapainya nibbana. Nah, kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha adalah nibbana. Oleh karena itu, nibbana menjadi tujuan akhir umat Buddha. Nah, sebelum meraih kebahagiaan tertinggi, kita juga bisa meraih kebahagiaan yang lain atau yang kita alami di dunia. Nah, tapi kalau kebahagiaan yang di dunia ini masih kebahagiaan yang sementara, tidak seperti kebahagiaan mencapai nibbana. Nah, artinya berakhirnya duka adalah bila kita mencapai nibbana. Atau kita sudah lepas dari penderitaan. Nah, tadi di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan ada 4 kebahagiaan yang bisa diraih dalam dunia ini. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah memiliki kekayaan. Yang kedua, bisa menikmati kekayaannya. Yang ketiga, tidak memiliki hutang. Dan yang keempat, memiliki perilaku yang baik. Ya, benar. Ketika kita memiliki kekayaan, kita merasa senang. Nah, yang kedua, kita bisa menikmati kekayaannya. Kadang ada orang yang kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Contohnya apa? Dia kaya raya tapi badannya sakit-sakitan. Sering keluar masuk rumah sakit. Kemudian dia tidak bisa menikmati makan yang enak. Padahal dia punya duit yang banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Nah, kemudian ada, ini tidak mempunyai hutang. Itu juga merupakan salah satu kebahagiaan. Kemudian yang keempat, memiliki perilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik maka mengkondisikan kita tetap tenang dan bahagia. Kemudian yang kebenaran yang keempat yaitu cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan. Kebenaran yang keempat adalah cara untuk mengakhiri duka. Nah, cara untuk mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan yaitu nibbana ada 3 langkah. Apa 3 langkah itu? 3 langkah yang pertama yaitu berperilaku yang baik atau disebut dengan sila. Kemudian yang kedua, harus rajin bermeditasi atau samadhi. Dan yang ketiga, harus belajar bijaksana atau disebut dengan panya. Nah, berperilaku baik atau sila artinya apa? Yaitu dapat berkata benar, kemudian berbuat benar, dan memiliki mata pencaharian benar. Itu adalah bagian-bagian dari sila. Kemudian
bermeditasi benar. Nah, atau samadhi, apa artinya? Yaitu selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bijaksana atau panya. Apa artinya panya? Artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan salah. Tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak benar. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengakhiri duka, atau cara mengakhiri duka bisa juga dengan melaksanakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Nah, atau disebut Arya Atangika Maga, itu jalan mulia berunsur 8. Ada juga yang menyebut jalan tengah dengan Majjhima Patipada. Nah, itu adalah jalan atau cara mengakhiri duka yang terdiri dari tiga langkah ya, yaitu sila, kemudian samadhi, dan panya. Kemudian lagi, perilaku yang baik sesungguhnya adalah sumber kebahagiaan yang paling penting. Berperilaku yang baik memungkinkan 3 jenis kebahagiaan lainnya dapat tercapai. Nah, memiliki uang, harta, tetapi jika perilakunya buruk, maka uang dan harta akan sulit dicapai. Contohnya, kalau kita menjadi orang yang baik setelah kita dewasa nanti bekerja akan mudah diterima oleh bosnya. Nah, tapi kalau kita menjadi penjahat, mana ada orang yang mau menerima penjahat untuk bekerja? Dia saja tidak bisa dipercaya. Itu contohnya. Nah, oleh karena itu bekerja dimanapun dibutuhkan orang-orang yang baik sehingga dapat dipercaya. Demikian juga orang yang berperilaku baik akan dipercaya jika dia memerlukan hutang untuk mengatasi kesulitan, dia akan dipercaya, akan dipinjami, akan didukung. Karena apa tadi? Mempunyai perilaku yang baik. Tapi kalau orang yang jahat, biasanya tidak akan dipercaya dan bekerja dimanapun akan ditolaknya. Nah, rajin belajar adalah contoh cara hidup yang benar bagi seorang pelajar. Dengan rajin belajar, kesulitan bisa diatasi. Jika rajin belajar, setiap orang bisa berprestasi. Ramah, tamah, dan tidak sombong adalah cara hidup yang benar agar memiliki banyak teman. Iya atau tidak? Kalau kalian menjadi anak yang baik, pasti teman-temannya akan senang dan mendekati kalian. Tapi kalau kalian menjadi anak yang kurang baik, misalnya suka mengganggu temannya, sombong, suka berbohong, pasti temannya akan menjauh. Nah, kemudian menjaga kebersihan serta pakaian adalah cara hidup yang benar agar memiliki kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Kalian dapat menemukannya sendiri. Pastilah ini kan hanya contoh-contoh yang disampaikan atau yang ada di buku, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berhubungan dengan kebenaran-kebenaran yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian yang Miss R jelaskan untuk pelajaran kali ini. Nah, kemudian ini adalah ada tugas siswa. Miss R harapkan kalian dapat mengerjakan dengan baik. Oke. Akhir kata, Miss R ucapkan terima kasih dan namo buddhaya. Marilah kita bersama-sama mengucap Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye semuanya.